Hi everyone, welcome back to my channel. Today we're diving into a topic that affect every single one of us, customer protection. Whether you're buying food, gadget, clothes, or even booking something online. You are a consumer, but here's the big question: are we always safe as consumer? What happens when a product is fake, broken, or even dangerous? Let's find out what consumer protection really means, how it works in Indonesia and around the world, and why it's one of the most important pillar of a fair economy. So sit back, relax, and let's get started. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen agar mendapatkan barang dan jasa yang layak, aman, dan sesuai standarnya. Consumer protection is the process of safeguarding buyers of goods and service against unfair practice in the marketplace. Jadi perlindungan konsumen ini melibatkan 3 elemen penting, yaitu yang pertama regulasi pemerintah to ensure fairness, kemudian yang kedua tanggung jawab pelaku usaha to keep trust, yang ketiga kesadaran masyarakat to be smart consumer. Without protection, market become chaos and trust disappears. Kemudian sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan konsumen mulai dikenal luas di Indonesia setelah reformasi tahun 1998, ketika pasar semakin terbuka dan banyak kasus kerugian konsumen. Nah, timeline singkatnya yaitu before 1999 belum ada undang-undang khusus. Nah, tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian pada tahun 2000 muncul lembaga seperti BPKN, YLKI, dan BPSK. Kemudian pada tahun 2020 perlindungan meluas ke sektor digital dan vintage. Consumer rights are not given, they are fought for. Kemudian dasar hukum perlindungan konsumen. Setiap hak konsumen dilindungi oleh berbagai regulasi. Yang pertama yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu dasar utama perlindungan konsumen. Kemudian UU Nomor 7 Tahun 2014, yaitu mengatur perdagangan dan etika pasar. Kemudian UU ITE Nomor 11 atau garing UU ITE Nomor 11 garing 2008 JO.19 garing 2016, yaitu melindungi transaksi online. Kemudian UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yaitu keamanan makanan. Kemudian yang kelima Permendak Nomor 50 Tahun 2020, yaitu e-commerce and marketplace rules. Kemudian asas-asas perlindungan konsumen. Manfaatnya yaitu memberikan Kemudian asas-asas perlindungan konsumen yaitu asas yang pertama, manfaat.
Jadi manfaat ini memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha. Kemudian asas yang kedua keadilan, yaitu hak dan kewajiban harus seimbang. Yang ketiga keseimbangan, yaitu hubungan yang sehat antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat keamanan dan keselamatan, yaitu produk harus aman. Kemudian asas yang kelima kepastian hukum, semua diatur dalam undang-undang. Consumer protection must be fair, balanced, and lawful. Kemudian tujuan perlindungan konsumen. Nah, tujuan utamanya yaitu yang pertama memberdayakan konsumen agar berani menuntut haknya. Yang kedua mendorong tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian yang ketiga mewujudkan pasar yang jujur dan efisien. Kemudian yang keempat melindungi dari penipuan dan eksploitasi ekonomi. Empower consumer, create fair competition. Kemudian hak-hak konsumen. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999, konsumen punya 8 hak utama. Yang pertama yaitu hak atas keamanan dan keselamatan, yaitu produk tidak boleh berbahaya. Kemudian yang kedua hak untuk memilih, yaitu konsumen bebas memilih barang atau jasa. Kemudian yang ketiga hak atas informasi benar, yaitu adanya label dan iklan harus jujur. Kemudian yang keempat yaitu hak untuk didengar. Jadi konsumen bisa melapor ke YLKI atau BPSK. Kemudian yang kelima hak atas ganti rugi, yaitu jika produk rusak atau tidak sesuai. Kemudian yang keenam hak atas pembinaan, yaitu pemerintah wajib edukasi konsumen. Kemudian yang ketujuh hak atas perlakuan adil, yaitu tidak boleh diskriminatif. Kemudian yang kedelapan hak atas perlindungan hukum, yaitu dapat menuntut bila dirugikan. Knowing your right is the first step to protecting them. Kemudian kewajiban pelaku usaha. Ada 5 kewajiban, yaitu yang pertama memberikan informasi jujur, tidak boleh misleading advertisement. Yang kedua yaitu menjamin kualitas produk, jadi produk harus sesuai standar SNI. Kemudian yang ketiga menanggapi keluhan konsumen dengan adanya layanan pengaduan. Kemudian yang keempat memberikan ganti rugi apabila produk tidak sesuai. Kemudian yang kelima bertanggung jawab baik karena kesalahan atau kelalaian. Good business don't just sell, they care. Kemudian lembaga perlindungan konsumen, yaitu ada 5 lembaga, yaitu yang pertama BPKN, memberi rekomendasi kebijakan. Kemudian yang kedua YLKI, yaitu menerima pengaduan dan edukasi publik. Kemudian yang ketiga BPSK, yaitu menyelesaikan sengketa non litigasi. Kemudian yang keempat OJK dan Kominfo, yaitu melindungi konsumen digital. Kemudian yang kelima LPDP, lembaga perlindungan data pribadi, yaitu untuk keamanan data pribadi. This institution are the shield of consumer. Kemudian ada contoh kasus nyatanya. Yang pertama itu contoh kasusnya air isi ulang. Nah, pelanggarannya itu tidak higienis. Nah, dampaknya adalah ancaman kesehatan. Kemudian kasus yang kedua yaitu kosmetik palsu. Nah, pelanggarannya yaitu klaim palsu. Kemudian dampaknya kerugian dan penyakit kulit. Kemudian kasus yang ketiga yaitu online shop penipu. Pelanggarannya barang tidak dikirim, dampaknya yaitu rugi finansial. Kemudian yang keempat bocornya data aplikasi. Nah, pelanggarannya yaitu data pribadi tersebar.
Nah, dampaknya yaitu pencurian identitas. Real cases remind us that consumer protection is not just theory, it's survival. Kemudian peran pemerintah, masyarakat, dan media. Nah, peran pemerintah yaitu membuat regulasi dan pengawasan, sedangkan masyarakat melapor bila diragukan, media mengangkat kasus dan edukasi publik, sedangkan influencer memberi contoh konsumen cerdas. Consumer protection works best when everyone works together. Kemudian perlindungan konsumen di era digital. Now we enter the digital battlefield. Nah, risiko barunya yaitu online scam, produk ilegal di marketplace, data pribadi bocor, barang palsu. Nah, langkah perlindungannya yaitu yang pertama, belanja di platform terpercaya. Kemudian yang kedua, cek ulasan dan rating. Yang ketiga, gunakan pembayaran aman. Yang keempat, jangan bagikan OTP. Digital consumer protection is cyber security, literacy, and awareness. Kemudian perspektif global. Ada 4 negara, yaitu yang pertama Amerika, lembaganya VTC. Kemudian contoh kebijakannya yaitu larangan iklan menyesatkan. Kemudian negara yang kedua Uni Eropa, lembaganya ECC. Kemudian contoh kebijakannya standar produk dan data protection. Kemudian negara yang ketiga Jepang, lembaganya Consumer Affairs Agency. Contoh kebijakannya perlindungan produk domestik. Kemudian negara yang keempat yaitu negara kita, negara Indonesia. Contoh lembaganya BPKN, YLKI, BPSK. Nah, contoh kebijakannya yaitu UU Perlindungan Konsumen. Consumer protection is global, it cross border. Oke, penyelesaian sengketa. What happen when things go wrong? Ada 2 jalur utama, yaitu yang pertama non litigasi melalui BPSK, cepat, gratis, dan adil. Kemudian yang kedua litigasi, yaitu pengadilan jika kerugian besar. Nah, kemudian langkahnya yaitu yang pertama melaporkan dengan bukti, yang kedua mediasi atau arbitrase, yang ketiga jika gagal kemudian ke pengadilan negeri. Justice must be accessible, not expensive. Kemudian dampak ekonomi. Nah, perlindungan konsumen sama dengan ekonomi yang sehat. Nah, dampaknya yaitu yang pertama kepercayaan pasar meningkat. Kemudian yang kedua produk lokal makin berkualitas. Yang ketiga investasi asing tumbuh. Yang keempat daya saing global menjadi naik. Consumer protection builds trust economy. Kemudian tantangan dan masa depan. Tantangan baru yaitu AI dan produk digital. Kemudian tantangan yang kedua penipuan lintas negara. Yang ketiga literasi konsumen jadi rendah. Nah, solusinya yaitu yang pertama edukasi digital, kolaborasi global, kemudian undang-undang data pribadi yang kuat. The future of consumer protection must be smart, global, and digital. So to wrap things up, consumer protection is just about law and regulation. It's about awareness, responsibility, and fairness. As consumer, we hold
incredible power, the power to choose, to question, and to demand honesty. Let's become a smart and responsible consumer who not only know our rights but also support ethical business that care. Thanks for watching, everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe for more education videos about business law and economic. I'm Widya Oktavitriani and I see you in the next video. Stay informed and stay empowered. Bye.